Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas yaitu konsep dasar TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Di sini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang konsep dasar TCP/IP. Di mana TCP/IP ini adalah materi dasar pada dasar jaringan. Oke, kita langsung ke materi. Yang pertama itu ada komunikasi data. Di mana definisi jaringan komputer itu adalah untuk menghubungkan beberapa komputer atau lebih menggunakan media dengan tujuan untuk komunikasi data berbagi resource. Resource di sini bisa berupa data ataupun sumber daya hardware. Jika berupa data, kita bisa bertukar file, gambar ataupun video dan sebagainya. Jika berbagi resource atau berbagi resource hardware, kita bisa sharing printer, scanner ataupun kamera. Lalu yang perlu kalian pahami yaitu adalah bagaimana proses komunikasi data berlangsung. Di jaringan komputer itu kan device-nya bisa dibilang berbeda-beda ya. Nah, device ini memiliki protokolnya masing-masing. Nah, jadi misalkan kalau diibaratkan dengan Indonesia itu kan memiliki bahasa daerah masing-masing ya. Nah, seperti bahasa Sunda ataupun bahasa Jawa dan sebagainya. Nah, ini diibaratkan device-device ini tuh seperti bahasa daerah yang ada di Indonesia. Jadi setiap device itu memiliki protokolnya masing-masing. Nah, lalu jika dari beberapa bahasa daerah itu jika misalkan berkumpul, tentu kan kalau misalkan kita menggunakan bahasa daerah itu kan mengalami kesulitan ketika berkomunikasi satu sama lain. Nah, kita perlu perlu bahasa yang dapat dimengerti satu sama lain walaupun berbeda daerah. Nah, kalau misalkan di Indonesia itu kita menggunakan yaitu bahasa Indonesia. Nah, lalu ini juga sama dengan jaringan komputer. Karena komputer itu setiap device-nya memiliki protokol yang masing-masing, jadi kita memerlukan itu protokol standar. Jadi di mana nantinya setiap perangkat itu mengikuti protokol yang ada ataupun protokol standar yang ada di jaringan komputer ataupun internet. Jadi setiap perangkat ataupun device jaringan komputer itu dia harus mengikuti protokol standar yang ada di jaringan internet agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Komunikasi data dalam jaringan komputer itu dikirim melalui NIC ya. Nah, NIC itu adalah network interface card. Nah, jadi seperti definisi jaringan komputer dihubungkan menggunakan media. Media transmisi ini terdapat dua jenis yaitu media kabel ataupun wireless. Jadi kalau kita menggunakan media kabel, nah kita akan jadi akan dihubungkan melalui interface card ini, yaitu NIC, network interface card, dari pengirim ataupun penerima. Nah, untuk wireless juga sama. Nah, untuk wireless ini dia menggunakan wireless card ya. Jadi ini koreksinya nanti wireless. Nah, untuk protokol hanya ini berbeda ya. Jadi kalau misalkan untuk ini network interface card ini protokolnya adalah internet. Lalu kalau misalkan untuk wireless dia protokol adalah 802.11. Layer protokol TCP/IP itu terdapat 4 layer ya. Yaitu yang layer pertama itu network interface, yang kedua adalah network layer, yang ketiga itu transfer layer, dan yang keempat itu application layer. Berbeda ya dengan OSI, dia terdapat 7 layer. Nah, kalau di TCP/IP ini cuma terdapat 4 layer saja. Lalu bagaimana cara kerja dari layar protokol TCP/IP? Jadi yang di layar pertama itu network interface layer ya. Jadi network interface layer ini nantinya hardware dan driver itu bekerja untuk mengubah logical data menjadi sinyal yang nantinya akan ditransmisikan melalui media kabel ataupun wireless, sehingga nantinya data itu akan ditransmisi. Sehingga nantinya data dapat ditransmisikan ke jaringan atau komputer lainnya. Itu ya cara kerja dari network interface layer. Lalu cara kerja dari network layer ini
untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Di sini contoh terdapat dua jaringan ya, jaringan A dan jaringan B. Jadi nanti tuh paket data akan dikirimkan berdasarkan alamat IP tujuan. Jadi di setiap komputer itu memiliki alamat IP address. Nah, baik di jaringan A ataupun B. Nah, nanti jadinya paket data itu kan akan dimasukkan alamat IP tujuan. Misalkan data akan dikirimkan kalau ke jaringan B, maka akan dimasukkan alamat IP tujuannya. Dan lalu kita membutuhkan perangkat router untuk menghubungkannya. Jadi di router ini dan nantinya data akan dirouting, jadi menentukan tujuan dan jalurnya kemana gitu kan. Kan tujuannya itu untuk ke jaringan B gitu kan. Nah, jadi disinilah data akan dirouting untuk ditentukan tujuan dan jalurnya kemana, sehingga nantinya jaringan A dan jaringan B itu bisa saling terhubung satu sama lain. Lalu cara kerja dari layar transport itu bagaimana? Tadi kan di layar network layar itu dia cuma menghubungkan jaringan A ke jaringan B ya, agar bisa saling terhubung. Nah, di layar transport layar lah dia akan bertanggung jawab memastikan data yang dikirim dari jaringan A ke jaringan B. Lalu di transfer layar ini terdapat dua metode koneksi, yaitu TCP dan UDP. TCP itu adalah Transmission Control Protocol. Jadi jika kita menggunakan metode koneksi TCP, data itu akan dijamin. Data itu akan dijamin benar-benar sampai ke tujuannya kalau kita menggunakan metode TCP. Kalau kita menggunakan metode koneksi UDP atau User Data Protocol, kalau kita menggunakan metode UDP ini tidak akan tidak akan memastikan data akan benar-benar sampai atau tidak. Berbeda dengan TCP, dia akan benar-benar memastikan data akan sampai ke tujuan. Nah, jika UDP itu dia hanya mengirimkan saja, tetapi dia tidak memastikan datanya sampai atau tidak ke tujuannya. Untuk komunikasi chat, kita memakai metode koneksi TCP, karena kalau chat itu kan pasti datanya bisa dibilang harus benar-benar sampai ya ke tujuannya, karena nggak mungkin dong kalau misalkan kita kirim chat, misalkan kamu sedang di mana, terus kita kirim nih ke tujuannya, lalu yang nyampe cuman kamu doang gitu kan. Kalau itu tidak tidak efektif. Jadi kita harus menggunakan kalau untuk komunikasi chat, kita harus menggunakan metode koneksi TCP. Jadi nantinya data akan nantinya data akan benar-benar dijamin sampai ke tujuan. Nah, kita tidak mungkin menggunakan metode koneksi UDP, karena UDP itu hanya mengirimkan saja dan tidak memastikan datanya sampai atau tidak. Nah, kalau UDP ini cocoknya untuk koneksi secara live, seperti live streaming dan yang lainnya. Lalu cara kerja di layar application layer ini bagaimana? Jadi di layar application layer ini dia yang bertugas ataupun bertanggung jawab untuk untuk menyesuaikan tipe data yang dikirim. Jadi misalkan nih di jaringan A ini dia ingin mengirim data ataupun tipe datanya itu gambar ke jaringan B. Nah, nanti di layar aplikasi ini dia yang bertanggung jawab atau menyesuaikan tipe datanya ketika diterima di jaringan B. Gak mungkin dong kalau misalkan kita kirim dari jaringan A nih data nih, tipenya itu gambar, lalu di jaringan B itu tipe diterima itu tipe video, itu nggak mungkin. Jadi nanti di layar aplikasi ini dia akan bertanggung jawab atau menyesuaikan tipe datanya, sehingga nantinya misalkan kalau di jaringan A dia mengirimkan tipe datanya gambar, lalu di jaringan B juga akan diterima sesuai tipe datanya itu gambar. Seperti itu cara kerja dari aplikasi layar. Kesimpulannya, TCP ataupun IP adalah protokol ataupun aturan standar pada komunikasi jaringan komputer yang masih digunakan saat ini. Komputer berkomunikasi dengan cara mengemas data sesuai aturan protokol TCP/IP, lalu mengirimkannya melalui jaringan komputer, sehingga nantinya
jaringan antar komputer ataupun komputer bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Sekian dari video saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.